Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Silahkan simak ya. Nah, materi kali ini adalah model tematik terpadu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Oke, ada Dewi Susanti NIM 2318127, ada Anggita dengan NIM 124, Khairul Agus dengan 136, dan saya sendiri Fikri Haikal dengan 136 dan Ulfi Rohmawati 144. Nah, dalam materi ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai pengertian model tematik terpadu, pengumpulan data karakteristik, kelebihan dan kekurangan, serta langkah model tematik terpadu itu apa saja, dan contoh penerapan dari model tematik terpadu. Oke, langsung saja kita simak penjelasan yang pertama. Silakan, selamat menyimak. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013 didukung adanya penerapan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu aktivitas ilmiah yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dalam pendekatan saintifik ini yakni mempelajarkan siswa untuk dapat mencari informasi dari berbagai sumber dan tidak terus bergantung dari informasi guru saja. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa dalam kurikulum 2013 ini seorang siswa atau peserta didik itu menjadi senternya atau pusat dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran terpadu. Poin pertama yaitu pembelajaran terpusat pada anak. Pembelajaran terpadu ini menitik beratkan pada anak karena pada dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Pada karakteristik ini, pembelajaran terpadu ini, siswa diharapkan dapat aktif mencari, menggali, dan menentukan konsep-konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua yaitu menekankan pembentukan pemahaman dan keberagaman. Ya, pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari antar skemata yang dimiliki oleh siswa sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari siswa. Hal ini diharapkan dapat berakibat pada kemampuan siswa untuk dapat menerapkan perolehan belajarnya pada pemecahan masalah-masalah yang nyata dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya yaitu belajar melalui proses pengalaman langsung. Nah, pada pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan siswa secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari dan memungkinkan siswa belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung sehingga siswa akan memahami hasil belajarnya secara langsung dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekedar informasi dari gurunya. Guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator yang membimbing ke arah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan siswa sebagai aktor pencari fakta dan informasi untuk mengembangkan pengetahuannya. Selanjutnya yaitu lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Pada pembelajaran terpadu ini dikembangkan pendekatan discovery inquiry atau penemuan terbimbing yang melibatkan siswa secara langsung atau secara aktif dalam proses pembelajarannya.
yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai proses evaluasi. Yang selanjutnya yaitu syarat dengan muatan berkaitan atau keterkaitan. Pembelajaran terpadu ini memusatkan perhatian pada pengamatan, pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari satu pandang yang berkotak-kotak, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi. Nama saya Fikri Haikal, NIM 2318136. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang kelebihan dan kekurangan dari model tematik terpadu. Baik, langsung saja kita masuk ke poin kelebihan. Dan kelebihan di model tematik terpadu ini adalah yang pertama, kegiatan belajar menjadi lebih relevan dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari peserta didik. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dipilih juga sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, tidak bersifat konvensional seperti zaman dahulu. Kegiatan belajar lebih menarik, lebih bermakna, kemudian dapat menumbuh kembangkan keterampilan peserta didik dan juga menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis. Jika ada kelebihan, pasti di situ juga terdapat kekurangan. Nah, kekurangannya apa sih model tematik terpadu ini? Kekurangannya adalah kompetisi dasar yang harus dicapai siswa itu dalam kurikulum 2004 masih terpisah-pisah ke dalam berbagai mata pelajaran yang ada. Kemudian sarana dan prasarana kurang memadai. Dan yang terakhir, guru masih bersifat konvensional. Jadi kebanyakan guru masih bersifat konvensional, berpikir bahwa dalam belajar mengajar masih mengandalkan guru sebagai objek utama. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Pratiwi dengan NIM 2318129. Di sini saya akan menyampaikan yang poin D, yaitu langkah model tematik terpadu. Nah, yang pertama itu memilih atau menetapkan tema terlebih dahulu yang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, sekolah, peserta didik, dan guru di wilayahnya. Kemudian yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, dan membuat indikator. Analisis kurikulum SKL, KI, dan KD serta membuat indikator dilakukan dengan cara membaca semua standar kompetensi kelulusan, kompetensi inti, serta kompetensi dasar dari semua mata pelajaran. Yang mana sejumlah tema untuk 1 tahun haruslah bisa dianalisis, kemudian harus dikaitkan dengan muatan pelajaran pada masing-masing untuk dibuatkan indikatornya dengan kriteria pembuatan indikator. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun silabus tematik terpadu. Nah, setelah dibuat jaringan KD dan indikator, langkah selanjutnya menyusun silabus tematik untuk lebih memudahkan dalam seluruh desain pembelajaran pada setiap temanya agar tersajikan di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana RPP tematik terpadu ini harus disusun dan diharapkan dapat tergambar proses penyajian secara utuh dengan berbagai konsep mata pelajaran yang disatukan dalam satu tema. Penulisan identitas tidak mengemukakan mata pelajaran, melainkan langsung ditulis tema apa yang akan dibelajarkan. Terima kasih.
Saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu contoh penerapan model tematik terpadu. Nah, penerapan model pembelajaran integrat atau terpadu memadukan SK, KD masing-masing mata pelajaran yang saling terhubung untuk membangun suatu topik utama. Gabungan dari masing-masing KD menjadi dasar dalam menentukan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu tidak lepas dari pelaksanaan pendekatan saintifik. Berikut adalah pendekatan saintifik yang dilaksanakan guru. Yang pertama ada mengamati, menanya, mencoba, menawar, dan mengkomunikasikan.